Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interferensi, efek Doppler dan pelayangan bunyi. Dilihat dari gambar ini ada beberapa benda yang bergerak dan kita mendengarkan. Nah, itu gambarannya nanti yang akan kita bahas untuk episode kali ini. Yang pertama, interferensi bunyi. Di sini ada dua sumber bunyi. Ini gambar mikrofon ya. Misalnya sebagai sumber bunyi 1 dan sumber bunyi 2. Jaraknya itu berjarak R1 dan R2 ke sebuah titik A. Nah, gelombang bunyi dari sumber bunyi 1 ya dan sumber bunyi 2 akan bergabung ke titik A. Pengaruh gabungan ini disebut interferensi bunyi ya. Interferensi ada dua, yaitu interferensi konstruktif dan destruktif. Interferensi konstruktif itu interferensi yang saling menguatkan. Nah, nantinya akan menghasilkan bunyi yang keras. Sedangkan interferensi destruktif itu sifatnya akan melemahkan sehingga nanti akan menghasilkan bunyi yang lemah, bahkan bisa hilang. Syarat terjadinya interferensi adalah jika dua sumber gelombang bunyi tersebut koheren. Artinya cepat lambat maupun frekuensi maupun fasenya sama. Nah, yang kedua kita bahas tentang efek Doppler. Efek Doppler itu pengertiannya gini. Jika ada kejadian ya di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber bunyi ya tentunya yang diterima oleh pendengar mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif pendengar terhadap sumber gelombang ataupun sebaliknya yang bergerak adalah yang sumber bunyinya terhadap pendengar. Maksudnya gimana sih? Nih kita lihat ada gambar yang sebelah kiri itu ada sebuah motor ya, dinaiki dua orang, itu di belakangnya ada mobil polisi. Kemungkinan misal ya pengendara sepeda motor ini melanggar lalu lintas, misalnya tidak memakai spion. Nah, lalu dikejar. Nah, polisi ini membunyikan sirene di mobilnya sehingga nanti akan semakin lama akan terdengar semakin keras sirenenya oleh pemotor ini ya. Tuh, jadi ini sama-sama bergerak, baik pendengarnya sebagai ini ya penumpang motornya maupun sumber bunyi dari sirine mobil. Misalkan juga ini gambar sebelah kanan ada seseorang yang diam ya, duduk di sebuah stasiun menunggu keretanya misalnya membunyikan sirine atau peluit. Nah, nanti lama-kelamaan pendengar ini akan mendengar peluit yang semakin keras sampai akhirnya keretanya berada di depannya. Lalu misalnya keretanya jalan lagi, nanti pendengar akan mendengar bunyi yang semakin lemah. Nah, itu gambaran tentang efek Doppler. Kita lihat. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs ya. Jadi V itu adalah kecepatan bunyi di udara. Biasanya 340 meter per sekon, tapi beberapa buku menuliskan berbeda, itu tidak masalah ya. Terus Fp adalah frekuensi pendengar, satuannya Hertz. Fs itu frekuensi sumber bunyi, satuannya juga Hertz. Vp kecepatan pendengar, satuannya meter per sekon.
Vs adalah kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Nah, lalu bagaimana penggunaan untuk menggunakan tanda plus maupun minus? Yang di Vs juga seperti itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, tanda efek Doppler itu seperti ini ya. Jika Fs akan Vs ya, kecepatan sumber bunyi ya. Misalnya tadi mobil polisi membunyikan berarti mempunyai dan sambil bergerak ya, berarti kecepatan mobil polisi itu namanya Vs, itu akan bernilai positif jika sumber bunyinya menjauhi pendengar. Nah, ini sumber bunyi menjauhi, ada pendengarnya di sini ya. Sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs-nya positif. Sebaliknya, jika sumber bunyinya mendekati pendengar, nanti tandanya negatif. Ya. Ini berarti kan kalau sumber bunyinya menjauhi pendengar, otomatis pendengar itu akan mendengar bunyi yang kecil, berarti artinya frekuensi pendengarnya kecil. Nah, ini berarti V plus Vs. Tapi kalau sumber bunyinya mendekat, V min Vs, kan di sini angkanya kecil ya. Kalau dibagi yang lebih kecil berarti nanti Vp-nya akan menjadi semakin besar. Fp-nya ya. Lanjut, sekarang kalau Vp, kecepatan pendengar itu akan bernilai positif ya. Pendengar akan bernilai positif. Nih ya, di atas ini. Jika pendengar mendekati sumber bunyi. Ini pendengar jalan mendekati sumber bunyi. Ya. Nah, kebalikannya, Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi ya. Nah, analoginya seperti ini ya. Misalnya S itu setan, sumber bunyi itu adalah setan. Ini bebas sih kalian mau menganalogikannya untuk memudahkan menghafalnya seperti apa. S itu setan. Nah, kalau setannya jauh ya, berarti harusnya positif ya, berarti bagus ya. Kalau setannya menjauh itu bagus. Kalau P kita anggap saja pacar. Kalau pacarnya jauh ya, ini pacarnya jauh nih, maka kita akan galau, berarti negatif nih ya. Pendengarnya menjauh itu akan bernilai negatif. Oke, kita lihat contoh soalnya saja. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 960 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Maka bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun adalah berapa Hz atau berfrekuensi berapa gitu ya. Diketahui ini kan tadi yang berjalan itu adalah kereta api. Berarti kereta api karena membunyikan peluit berarti dia sebagai sumber bunyi. Berarti kecepatan 72 km per jam itu miliknya Vs atau kecepatan sumber. Nah, tadi satuannya Vs kan meter per sekon, berarti sama dengan 20 meter per sekon ya. Dari mana? 72 kali 5 per 18. Di soal diketahui mendekati stasiun, berarti mendekati pendengar. Nah, karena mendekati pendengar langsung saja coba ditulis minus nanti Vs-nya ya. Lalu karena pendengarnya itu diam, berarti Vp-nya 0 meter per sekon. Lalu ini
frekuensi sumber bunyi itu 960 Hz, berarti Fs 960 Hz, dan kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah Fp. Lanjut, jawab. Fp rumusnya kan ini ya, V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Karena Vp-nya 0, kita hilangkan saja, jadinya rumusnya gini. Fp sama dengan V per V min Vs dikalikan Fs. Ya, karena tadi sumber bunyinya mendekati pendengar, makanya Vs-nya nilainya negatif. Ya. Jadi Fp sama dengan 340 per 340 minus 20, ya, kecepatan kereta apinya tadi dikalikan 960, hasilnya adalah 1020 Hz. Jadi frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun adalah 1020 Hz. Nah, lalu bagaimana jika ada angin? Angin itu dapat berpengaruh jika ada gerak relatif dari sumber dan pendengar. Artinya, misalnya sumber bunyi dan pendengarnya sama-sama diam, berarti kan nilainya 0 ya, Vp dan Vs-nya. Karena diam, ya berarti tidak ada pengaruhnya karena walaupun ada angin. Makanya pengaruh angin itu ada jika ada gerak antara sumber bunyi maupun pendengar. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Va, ya, plus minus lagi Vp per V plus minus Va di plus minus lagi dengan Vs lalu dikalikan Fs. Di mana Va itu adalah kecepatan angin, satuannya meter per sekon. Nah, Va bernilai positif jika searah dengan arah dari sumber ke pendengar. Jadi misalnya sumber bunyinya itu ya kena angin, maksudnya kita mendengar bunyi tapi anginnya menuju ke kita, berarti kan Va-nya tambah, ya. Tapi kalau anginnya itu membuyarkan sumber bunyi, berarti nanti Va-nya nilainya negatif, gitu ya. Artinya searah dan berlawanan itu seperti itu. Kita coba ke soal, ya. Seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi atau deru mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Ya. Kan gerak sering itu bolak-balik kalau di lomba balap. Nah, rata-rata mobil balap itu mengeluarkan bunyi 800 Hz. Ya. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, kecepatan mobilnya itu adalah 20 meter per sekon. Ya. Saat itu ada angin yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon searah dengan gerak mobil, ya. Maka frekuensi yang didengar saat mobil menjauh, ya, berarti saat mobil menjauh. Diketahui frekuensi sumber bunyi itu adalah frekuensi dari mobil balapnya 800 Hz. Terus kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Kecepatan sumber bunyi atau kecepatan mobil, ya, tadi kan yang bergerak mobil, ya, itu 20 meter per sekon. Lalu kata-katanya tadi kan yang terakhir pertanyaannya saat mobil menjauh. Saat mobil menjauh berarti Vs-nya positif. Lalu karena penontonnya diam berarti Vp-nya 0. Kelajuan anginnya 10 meter per sekon. Ya.
Di soal juga diketahui bahwa gerak anginnya itu searah dengan sumber bunyi. Berarti dengan adanya angin, bunyinya akan semakin keras karena arah anginnya itu searah dengan sumber bunyinya. Maka yang ditanyakan itu adalah FP. Jawab. FP sama dengan V plus minus VA di plus minuskan lagi dengan VP per V plus minus VA di plus minuskan lagi dengan VS ya, dikalikan FS. FP sama dengan 340 ya tadi ya, karena anginnya itu bergerak searah dengan sumber bunyi, makanya plus ya ditambah 10 ya. Lalu ditambah VP-nya kan pendengarnya diam, berarti tambah 0 per 340 ditambah kecepatan anginnya juga 10. Jadi kecepatan angin itu sama ya, di atas dan di bawah. Kalau plus ya plus gitu ya. Lalu masih ditambah lagi karena sumber bunyinya itu menjauhi pendengar, berarti ditambah VS. VS-nya adalah 20 gitu ya. Dikalikan dengan FS. FS-nya 800. Hasilnya FP sama dengan 756,76 Hz. Jadi frekuensi yang didengar penonton saat mobil menjauhi pendengar tentunya adalah 756,76 Hz. Begitu ya. Lalu yang ketiga akan kita bahas tentang pelayangan. Jadi gini, jika ada dua sumber bunyi yang menghasilkan frekuensi F1 dan F2, frekuensinya itu sedikit berbeda ya. Maka nanti akan dihasilkan yang namanya pelayangan atau frekuensi layangan gitu ya. Jadi suaranya itu mirip tetapi tetap punya amplitude yang besar maupun yang kecil. Nah, digambarkan pelayangan itu seperti ini. Ini ada gambar warna biru dan warna merah ya. Ini mengartikan gelombang ya. Jadi waktu gelombang ini merah dan biru bersatu seperti ini, artinya gelombang merah itu misalnya frekuensi yang F1, gelombang yang warna biru itu frekuensi F2. Nah, ini menghasilkan rapatan dan renggangan. Rapatan, renggangan, rapatan ya. Saya ulangi, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan. Nah, kalau digambarkan seperti ini juga. Ini rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan. Nah, FL itu nilainya sama dengan tanda mutlak ya. F1 dikurangi F2, artinya frekuensi bunyi pertama dikurangi frekuensi bunyi kedua. Bebas, pokoknya yang besar kurangi yang kecil, nanti nilainya berarti positif ya. Contoh soal. Motor polisi mendekati Tina yang sedang duduk di halte dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine berfrekuensi 885 Hz. Saat itu juga mobil patroli Pamong Praja keluar dari parkiran mendekati Tina dengan kecepatan 40 meter per sekon juga sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi 825 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon, frekuensi layangan yang didengar oleh Tina adalah diketahui VS1, artinya kecepatan sumber bunyi yang pertama, yaitu kecepatan sumber motor ya, sumber bunyi dari motor polisi adalah 20 meter per sekon. Karena Tinanya diam, itu berarti VP-nya 0 meter per sekon. Lalu FS1, frekuensi sumber bunyi yang pertama adalah 885 Hz. V 340 meter per sekon. Lalu VS2 yaitu kecepatan
dari mobil Pamong Praja adalah 40 meter per sekon. Lalu frekuensi sumber dari klakson mobil Pamong Praja adalah 825 Hz. Yang ditanyakan adalah, oke, jawab. Kita langkahnya adalah mencari frekuensi pendengar akibat sumber bunyi yang pertama dan frekuensi yang pendengar akibat sumber bunyi yang kedua. Lalu nanti kan ada dua frekuensi pendengar, itu baru dicari frekuensi layangannya. Oke, yang pertama kita mencari frekuensi pendengar 1 sama dengan V per V min Vs kali Fs. Kenapa min? Karena motor polisinya itu mendekati Tina yang sedang duduk ya. Jadi Fp1 sama dengan 340 per 340 min 20 dikali 885. Hasilnya adalah 940 Hz. Lalu Fp2 sama dengan V per V min Vs kali Fs ya. Jadi 340 per 340 min 40 dikalikan 825. Hasilnya 935 Hz. Berarti FL, frekuensi layangan, adalah Fp1 dikurangi Fp2 sama dengan 940 dikurangi 935 sama dengan 5 Hz. Jadi frekuensi layangan yang didengar oleh adalah 5 Hz.